Silakan Pak Fauzan Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Fauzan Khalid, Dapil NTB 2, fraksi Nasdem, nomor anggota A410. Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati, pimpinan, rekan-rekan anggota. Supaya cepat ya. Pertama, saya langsung ke masalah LDTR. Jadi yang disampaikan tadi persetujuan substansi dari RDTR sekian kabupaten itu prosesnya itu seringkali karena negosiasi antara Pemda dengan BPN. Tadi sempat disinggung masalah warna kuning, merah, hijau. Itu terkait dengan sawah yang dilindungi. Jadi kalau warna merah itu boleh membangun, warna kuning itu boleh tapi atas izin Kementerian BPN, warna hijau sama sekali tidak boleh. Cara penetapannya itu, saya sebut saja langsung contoh. Misalnya Kabupaten A, ingin kabupatennya itu 15.000 LSD-nya. Tetapi orang BPN ingin 20.000, daerah tidak mau, BPN tidak mau, jalan tengahnya itu, hijaunya, mohon maaf, hijaunya 15.000, 5.000 sisa itu dibuat kuning, nah, sisanya itu merah, tidak boleh sama sekali. Yang menjadi masalah Pak Menteri, yang kuning ini kemudian bisa dinegosiasikan. Dan celah semacam ini saya kira ke depan harus ditutup. Dari pengamatan saya, ya, pengajuan izin setiap orang yang warna kuning itu hampir 90%-nya kemudian dikabulkan oleh pusat bahwa itu boleh dibangun. Kenapa yang kuning ini tidak dihapus saja? Sehingga kemudian dia menjadi dua kategori, hijau dan merah. Nah, kita tutup ruang negosiasi antara oknum dengan oknum di kementerian. Kemudian yang kedua, masalah HGU. Ini HGU ini di banyak tempat itu banyak sekali yang puluhan tahun, 20-an tahun tidak diapa-apakan. Saya pernah cari data di BPS terkait dengan data kemiskinan ekstrim. Nah, yang mengejutkan di daerah kami di Nusa Tenggara Barat, dan saya yakin juga ini di daerah lain, 30%-nya itu rata-rata karena tidak memiliki lahan. Dan masyarakat ini tinggal di kawasan HGU. Dari sisi penghasilan, mereka itu sejahtera. Mereka penghasilannya bisa 5 juta sampai 10 juta per bulan karena mereka menggarap hutan dan bahkan menggarap HGU yang tidak diapa-apakan oleh investor itu. Saya membayangkan kalau ide dari Kementerian BPN muncul, misalnya masyarakat kita yang tinggal di sekitar HGU itu, tentunya setelah berkoordinasi dengan BPS untuk mengetahui data-data kemiskinan ekstrim itu, kemudian diberikan kepada mereka, kemiskinannya akan menjadi hilang. Dan ini mudah-mudahan nanti akan menjadi jihad Pak Menteri. Nah, masalah lain, kami sering menemukan itu ada sertifikat di atas HGU. Banyak sekali sertifikat di atas HGU dan itu diakui keabsahannya oleh BPN. Tapi ini mohon maaf tentunya dilakukan oleh oknum-oknum lama. Saya pernah melihat ya, HGU itu sudah dibatalkan tahun 2012 oleh BPN, HGU itu.
Tetapi di atas Hego itu muncul sertifikat resmi tahun 2004. Sekali lagi itu diakui keabsahannya oleh BPN. Saya kira hal semacam ini penting untuk dilakukan tindakan yang tegas. Terakhir, Pak Ketua, saya ingin menyinggung masalah sepadan pantai yang bersertifikat. Karena ini sering sekali menghambat investasi. Nah, sampai-sampai mohon maaf, saya pernah memfasilitasi pengusaha yang ingin membangun hotel. Tetapi dia belum mau membangun hotel karena sertifikat sepadan pantainya itu bersertifikat. Saya fasilitasi dia ketemu dengan pemilik sertifikat dari sepadan pantai itu. Yang menyakitkan, pemilik sertifikat sepadan pantai itu mau memberikan itu, tapi dengan syarat tukaran 3 kali lipat. Padahal dia sertifikatnya hanya sepadan pantai. Kalau kita tanya ke teman-teman BPN, jawabannya sederhana. Dia bersertifikat belum tentu boleh membangun. Padahal itu kan akan menghambat investasi pemilik tanah setelah sepadan itu. Saya sampaikan ini, saya yakin ini sebenarnya bukan pekerjaan bapak-bapak, tetapi pekerjaan oknum-oknum lama, karena itu rata-rata di bawah tahun 2010. Tetapi penting dibuat kebijakan baru untuk mengatasi persoalan ini. Saya kira itu dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.